sahabat belajar dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentunya kali ini kita berjumpa lagi ya di channel Edukasi Belajar Bersama. Oke, jadi yang kita bahas kali ini yaitu materi IPS kelas 9 SMP. Lebih tepatnya ini termasuk materi IPS ekonomi ya. Dimana yang kita bahas ini merupakan materi bab 3, ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan materi pada buku pelajaran IPS kelas 9 kurikulum 2013. Oke, adapun materi yang kita bahas ini adalah materi subbab yang pertama pada bab 3 tersebut ya, dimana materi subbab yang pertama berarti topiknya tentang perdagangan internasional. Oke, langsung saja kita lanjut ke definisi perdagangan internasional. Kita bahas dulu pengertian dari perdagangan internasional. Itu adalah perdagangan antar negara yang dilakukan secara universal atau mendunia. Artinya bahwa dilihat dari suku katanya, kalau ada kata universal atau menyeluruh gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan pengertian dari perdagangan internasional, berarti perdagangan tersebut dilakukan secara menyeluruh ya atau mendunia. Artinya bahwa perdagangan tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu negara saja, namun juga dilakukan oleh negara-negara lain yang ada di seluruh dunia. Oke, kita lanjut. Adapun kegiatan dalam perdagangan internasional tersebut berkaitan dengan kegiatan impor atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri ya. Kemudian juga berkaitan dengan kegiatan ekspor, menjual barang ke luar negeri. Jadi perlu kalian ingat, kegiatan ekspor maupun impor ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam perdagangan internasional. Tentu dalam kegiatan ekspor maupun impor itu terdapat yang namanya proses tukar-menukar barang maupun jasa. Oke, kita lanjut. Adapun tujuan dari perdagangan internasional itu ada dua tujuan utama. Yang pertama tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri. Kemudian tentunya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, perlu kalian ingat lagi bahwa perdagangan internasional itu harus kalian ingat ya, berkaitan dengan kegiatan ekspor maupun impor, di mana dalam kegiatan tersebut terdapat proses tukar-menukar barang maupun jasa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selain kita bahas perdagangan internasional, tentu kita juga harus tahu tentang perdagangan dalam negeri, supaya kalian bisa membedakan antara perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. Di mana perdagangan dalam negeri itu merupakan perdagangan yang dilakukan dalam satu negara, ya. Oke, adapun perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri atau yang sering disebut sebagai perdagangan internasional. Jadi perlu kalian ingat, perdagangan luar negeri itu sering disebut sebagai perdagangan internasional. Adapun perbedaannya bisa kita lihat di slide ini ya, dapat kita amati melalui dalam berbagai bidang ya, dari segi transportasi, biaya angkut, kemudian distribusinya, pajak, transaksi, pengantar bahasa, kemudian penelitian mutu barang, dan juga alat pembayaran. Nah, itulah beberapa hal yang bisa membedakan antara perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Jadi kita bedakan dari beberapa bidang atau faktor pembeda tersebut ya. Nah, selain yang namanya perbedaan antara perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional, tentu kalian juga harus tahu dan ingat bahwa terdapat persamaan di antara dua jenis perdagangan tersebut ya, di mana persamaannya tentu terdapat yang namanya proses tukar-menukar barang maupun jasa. Jadi di dalam perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional itu sama-sama terdapat proses tukar-menukar barang maupun jasa.
ya. Contoh misalkan kalau dalam perdagangan dalam negeri itu adalah perdagangan yang terjadi dalam satu negara ya, misalkan Indonesia, yang dimana Indonesia terdapat beberapa wilayah, beberapa pulau, contohnya misalkan perdagangan antara Jawa dengan Bali ya, maka itu termasuk perdagangan dalam negeri, di mana dalam perdagangan itu terdapat proses tukar menukar barang maupun jasa. Begitu juga dalam perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Nah, karena perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional itu berkaitan dengan kegiatan ekspor maupun impor ya, di mana dalam kegiatan ekspor maupun impor tentunya juga terdapat proses tukar menukar barang maupun jasa ya. Jadi dalam bentuk barang maupun jasa yang diperdagangkan. Oke. Kita lanjut ke faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Perlu kalian ketahui yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional yaitu karena adanya perbedaan masing-masing negara. Oke, jadi perbedaan yang dimaksud dapat berupa perbedaan faktor produksi, di mana faktor produksi itu artinya segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan produksi, yaitu terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, di mana modal itu tidak hanya berkaitan dengan uang saja ya, namun juga dapat berupa mesin pabrik, bangunan perusahaan, dan lain sebagainya. Dan tentunya juga berupa kewirausahaan atau ilmu yang mempelajari tentang wirausaha. Jadi kalau kalian ingin menjadi wirausaha, pengusaha yang sukses, jadi kalian harus mempelajari dulu yang namanya kewirausahaan ya. Jadi 4 hal inilah yang termasuk dalam faktor produksi. Jadi perbedaan keempat hal ini ya, perbedaan faktor produksi masing-masing negara ini tersebut itulah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Nah, selain perbedaan faktor produksi, tentu ada perbedaan lainnya yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Ada harga barang, itai, selera, serta budaya. Jadi perbedaan tersebut ya antara masing-masing negara gitu tentu membuat antara negara satu dengan negara lain itu saling membutuhkan dan tentunya harus saling melengkapi dengan cara melakukan yang namanya perdagangan internasional. Oke, kita lanjut ke manfaat perdagangan internasional. Jadi ada beberapa manfaat perdagangan internasional, salah satunya yaitu memperoleh devisa negara. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa devisa negara itu adalah kekayaan negara dalam bentuk mata uang asing. Selain itu, contoh manfaat dari perdagangan internasional lainnya yaitu memperluas pangsa pasar, yang artinya bahwa kalau kita memperluas pangsa pasar berarti jangkauan distribusi produk kita itu lebih luas lagi, sehingga peluang kita untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih banyak lagi itu lebih besar peluangnya ya. Kemudian kita lanjut ke hambatan perdagangan internasional. Berarti ini berkaitan dengan kebijakan yang berlaku dalam perdagangan internasional ya. Nah, ini bisa kalian amati, perhatikan di slide ini. Ini cara mengingatnya ya. Jadi bisa kalian perhatikan dan ingat ya, praktekkan di rumah bahwa ada kata DP Pro suku TBC ya, dimana keterangannya antara lain yang pertama itu merupakan dumping, yang artinya menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Nah, ini dilakukan dengan tujuan bahwa supaya produk yang kita jual di luar negeri itu lebih mudah kita jual gitu ya. Artinya bahwa supaya produk kita di luar negeri itu tidak kalah saing dengan produk yang ada di sana. Artinya juga bahwa ini merupakan salah satu strategi untuk menarik minat konsumen yang ada di luar negeri ya. Selain itu embargo. Yang kedua, embargo ini merupakan larangan perdagangan yang ditujukan kepada negara yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan perdagangan internasional.
Jadi apabila ada negara yang melakukan pelanggaran kebijakan, ya, lebih tepatnya melanggar kebijakan perdagangan internasional, maka akan dikenakan embargo. Kemudian perang juga termasuk salah satu hambatan dalam perdagangan internasional. Apabila terjadi perang, baik perang fisik maupun non-fisik, dan juga tentunya konflik antara satu negara dengan negara lain juga tentunya akan menghambat perdagangan internasional. Selain itu ada yang disebut kebijakan proteksi, di mana kebijakan proteksi itu adalah kebijakan melindungi produk dalam negeri yang tujuannya supaya tidak kalah saing dengan produk luar negeri yang diimpor terutama, ya. Kemudian yang berikutnya ada subsidi. Nah, subsidi ini merupakan berkaitan dengan bantuan pemerintah, ya. Kemudian yang berikutnya ada kuota. Kuota ini merupakan kebijakan tentang pembatasan jumlah produk impor maupun ekspor. Jadi contoh misalkan ada pembatasan jumlah produk yang kita ekspor sebanyak 100 pieces. Nah, jadi kita harus mentaati itu. Apabila kita mengekspor barang melebihi 100 pieces, maka kita akan dikenakan sanksi atau bisa juga embargo, ya. Kemudian yang terakhir atau yang berikutnya ini adalah tarif bea cukai. Nah, ini merupakan tarif yang berkaitan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing negara yang melakukan perdagangan internasional. Oke, untuk materinya hanya sampai di sana. Yang berikutnya ini adalah seperti biasa, ya, waktunya kuis. Nah, silahkan kalian jawab di kolom komentar sebagai latihan kalian, ya. Pertanyaannya adalah, apakah manfaat yang dapat dirasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional? Oke, jangan lupa dijawab di kolom komentar. Oke, sebelum diakhiri, terima kasih karena kalian sudah senantiasa menyimak video pembelajaran pada channel ini. Semoga channel Edukasi Belajar Bersama bisa berkembang lebih baik lagi, ya, dan tentunya bisa bermanfaat selalu bagi kalian. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.